Lo baru aja gajian. Angkanya muncul di layar HP lo. Dan dalam hitungan detik, lo udah tahu itu uang mau kemana. Cicilan, kontrakan, pulsa, kiriman ke orang tua. Dan sisanya, mungkin cukup buat makan 2 minggu. Mungkin. Terus, lo buka Instagram dan ada orang yang umurnya sama kayak lo ngomong soal investasi saham, soal beli properti, soal financial freedom. Lo tutup aplikasinya, bukan karena lo nggak mau, tapi karena rasanya itu bukan dunia lo. Hey, gue ngerti perasaan itu. Dan video ini bukan tentang tips investasi buat semua orang. Video ini bukan tentang cara kaya dari nol yang kedengarannya gampang, tapi prakteknya jauh dari kenyataan. Video ini tentang lo yang gajinya pas-pasan, yang tiap akhir bulan selalu deg-degan, yang mau ngelakuin hal yang benar, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Atau lebih tepatnya, takut salah langkah. Gua mau ngobrol soal 5 keputusan finansial yang paling berat buat orang di posisi lo. Bukan berat karena susah dipahami, tapi berat karena secara emosional dan sosial, keputusan ini butuh nyali. Duduk dulu, kita ngobrol pelan-pelan. Kita akan bahas 5 keputusan yang bisa merubah keadaan finansialmu hari ini. Keputusan 1 adalah memilih bayar utang dulu atau mulai nabung. Coba bayangin situasi ini. Lo punya utang, mungkin ke teman, mungkin ke pinjol yang dulu kepepet. Mungkin cicilan HP yang waktu itu kayaknya masuk akal, tapi sekarang kerasa berat. Total utang lo mungkin 3-5 juta, dan gaji lo 3-4 juta. Setiap bulan lo bayar cicilan dan gak ada sisa yang bisa ditabung. 0. Terus ada yang bilang, harus nabung minimal 10% dari gaji. Lo mau marah, karena itu artinya lo harus potong makan. Ini dilema paling klasik yang hampir semua orang bergaji kecil pernah rasain. Dan jawabannya nggak hitam putih, tapi ada satu framework sederhana yang bisa bantu lo mikir. Pertama, pisahkan utang berdasarkan bunganya. Kalau bunganya tinggi, lebih dari 10-15% per tahun, apalagi pinjol yang bisa 1-2% per hari, itu harus jadi prioritas utama. Kenapa? Karena bunga utang itu kerja melawan lo 24 jam. Sementara lo masih tidur, utang lo terus membesar. Nggak ada investasi legal yang bisa ngalahin bunga pinjol. Kalau bunganya rendah atau 0%, misal utang ke teman atau keluarga, lo punya ruang sedikit untuk paralel bayar pelan-pelan sambil nabung darurat kecil-kecilan. Kedua, bangun tameng dulu sebelum lunasin utang sepenuhnya. Ini yang sering orang lewatin. Kalau lo habisin semua duit buat lunasin utang, tapi nggak punya dana darurat sama sekali, terus ada kejadian mendadak, sakit, motor rusak, atau kena PHK, lo bakal ngutang lagi. Makanya targetnya bukan lunasin utang dulu baru nabung, tapi bayar cicilan minimum utang berbunga tinggi, kumpulkan dana darurat minimal 500.000 sampai 1 juta, baru fokus hajar utang sampai lunas. Keputusan beratnya di sini. Lo harus rela kelihatan belum bebas utang lebih lama demi punya cadangan yang bikin lo nggak jatuh lebih dalam. Itu butuh ego yang mau dikecilkan, karena otak kita selalu mau dapat quick win. Lunaskan utang, rasa lega. Tapi kalau itu bikin lo rentan, itu bukan kemenangan. Dan satu hal yang jarang dibahas, jangan pernah meremehkan biaya psikologis utang. Lo tahu nggak, utang itu bikin otak lo susah mikir jernih. Beneran. Ada penelitian yang bilang orang dalam kondisi tertekan finansial, kapasitas kognitifnya turun signifikan. Artinya lo jadi lebih impulsif, lebih susah rencanain masa depan. Makanya, bukan berarti lo lemah kalau susah keluar dari lingkaran ini. Itu bukan soal karakter, itu soal kondisi yang emang bikin susah. Tapi lo bisa keluar, pelan-pelan, dengan strategi yang realistis. Kita lanjut ke keputusan kedua, yaitu tetap di pekerjaan yang aman tapi miskin, atau ambil resiko pindah. Lo udah berapa lama di pekerjaan lo sekarang? Mungkin 2 tahun, mungkin 5, mungkin lebih. Gajinya pas, nggak naik-naik signifikan, tapi lo tahu ritmenya, lo tahu tempatnya, lo tahu siapa yang harus dihindari kalau lagi bad mood. Terus ada tawaran masuk atau lo nemu lowongan yang gajinya lebih tinggi 20-30%. Dan lo bimbang. Inilah yang terjadi di kepala kebanyakan orang di posisi ini. Gimana kalau di sana nggak cocok? Gimana kalau masa probation nggak lewat? Gimana kalau sistemnya lebih ribet? Setidaknya di sini gue aman.
Itu bukan pikiran yang salah. Itu adalah loss aversion, naluri manusia untuk lebih takut kehilangan yang udah ada daripada antusias sama kemungkinan yang belum pasti. Dan naluri itu lebih kuat ketika margin finansial lo tipis. Karena kalau salah langkah, konsekuensinya langsung kerasa. Tapi ada angka yang perlu lo lihat. Rata-rata kenaikan gaji kalau lo tetap di tempat yang sama, 5-10% per tahun, kalau bagus. Rata-rata kenaikan gaji kalau lo pindah kerja, 15-30%, bahkan lebih. Dalam jangka 5 tahun, perbedaan ini bisa ratusan juta rupiah. Orang bergaji kecil yang tidak pernah berani pindah, bukan karena nggak kompeten, tapi karena terlalu takut menanggung resiko jangka pendek, akhirnya kehilangan potensi jangka panjang yang jauh lebih besar. Tapi ini bukan berarti lo harus gegabah. Keputusan pindah kerja yang sehat itu punya syarat. Lo udah punya dana darurat minimal 1-3 bulan pengeluaran. Kalau lo pindah tanpa ini, 1 bulan gap gaji bisa langsung kritis. Lo pindah ke sesuatu yang jelas, bukan kabur dari sesuatu. Pindah karena gajinya lebih tinggi dan bidangnya cocok, beda dengan pindah karena bos lo menyebalkan. Yang kedua itu, bisa aja ketemu bos lebih menyebalkan di tempat baru. Lo udah research reputasi perusahaan barunya. Glassdoor, LinkedIn, tanya alumni. Apakah perusahaan itu bayar tepat waktu? Apakah budayanya toksik? Keputusan beratnya, lo harus bisa bedain antara rasa takut yang melindungi lo dan rasa takut yang menghambat lo. Keduanya terasa sama di dalam dada. Bedanya ada di logikanya. Sekarang kita ke keputusan ketiga, yaitu beli atau tetap sewa. Mending beli daripada buang-buang waktu buat ngontrak. Lo pasti pernah dengar kalimat ini dari orang tua, dari teman, dari keluarga. Dan ada benarnya, tapi juga ada banyak yang nggak mereka bilang. Mari kita jujur soal cicilan KPR. Kalau lo mau beli rumah seharga 300 juta dengan DP 10%, 30 juta, dan cicilan 25 tahun, cicilan per bulannya bisa di kisaran 2-2,5 juta. Kalau gaji lo 4 juta, itu artinya 50-60% gaji lo habis buat cicilan, belum listrik, air, perawatan, pajak bumi bangunan. Itu sangat sesak. Lalu kapan beli rumah masuk akal? Bukan ketika lo bisa mampu DP-nya, tapi ketika cicilan maksimal 30% dari penghasilan lo punya dana darurat 3-6 bulan di luar DP, lo nggak berencana pindah kota dalam 5 tahun ke depan, lo udah hitung total biaya kepemilikan, bukan cuma cicilan. Dan kapan sewa lebih masuk akal? Lo masih di fase membangun karir, kemungkinan pindah tinggi. Gaji lo belum stabil atau masih dalam tren naik signifikan, harga properti di kota lo terlalu tinggi relatif terhadap pendapatan, lo lebih butuh likuiditas sekarang daripada aset tetap. Keputusan beratnya bukan soal beli versus sewa. Keputusan beratnya adalah mengabaikan tekanan sosial. Di acara keluarga besar, seringkali belum punya rumah sendiri dianggap tanda gagal. Padahal secara finansial, mungkin itu keputusan paling cerdas yang bisa lo buat di fase hidup lo sekarang. Lo harus bisa duduk di acara keluarga dan tahan ketika ditanya, kapan beli rumah? Tanpa merasa perlu membuktikan diri dengan keputusan finansial yang belum tepat waktunya. Itu butuh rasa aman dalam diri sendiri yang nggak bergantung pada validasi orang lain. Dan itu, percayalah, lebih susah dari apapun. Ini yang paling jarang dibahas di konten finansial. Tapi ini yang paling banyak bikin orang tersiksa. Lo kerja di kota, orang tua di kampung, adik masih sekolah. Setiap bulan ada transferan yang harus keluar. Bukan karena terpaksa, tapi karena lo sayang. Karena lo ngerasa tanggung jawab. Karena kalau lo nggak kirimin, siapa lagi? Dan jumlahnya? Kadang 20%, kadang 30%, kadang lebih dari setengah gaji lo. Ini bukan sekedar masalah uang. Ini masalah cinta yang dibungkus rasa bersalah, dan rasa bersalah yang dibungkus cinta. Lo nggak bisa dengan mudah bilang, maaf, bulan ini gue nggak bisa kirimin segitu. Karena lo bakal ngerasa jadi anak durhaka. Karena lo bayangin muka orang tua lo. Karena lo tahu mereka nggak punya pilihan lain. Dan itu berat, sangat berat. Tapi ada satu kebenaran yang harus lo hadapi. Kalau lo terus kirim uang melebihi kemampuan lo, sampai lo sendiri nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, nggak punya investasi, pada akhirnya lo sendiri yang akan butuh dibantu.
Dan itu tidak menolong siapapun. Ada istilah di dunia penerbangan, pasang masker oksigen di diri sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Bukan karena lo egois, tapi karena kalau lo kolaps, lo nggak bisa bantu siapapun. Cara mikirin ini dengan lebih sehat. 1. Tentukan angka tetap yang bisa lo tanggung tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lo. Bukan berdasarkan ekspektasi keluarga, bukan berdasarkan rasa bersalah, tapi berdasarkan angka real di spreadsheet lo. 2. Komunikasikan secara jujur, meskipun itu canggung. Ini salah satu percakapan paling susah, tapi diam sambil kepayahan juga bukan solusi. 3. Pikirkan jangka panjang. Kalau lo bisa stabil secara finansial dalam 5-10 tahun ke depan, lo bisa bantu keluarga lebih banyak dan lebih lama. Tapi itu butuh lo jaga diri sendiri sekarang. Keputusan beratnya adalah, lo harus belajar bahwa mencintai keluarga tidak selalu berarti mengorbankan seluruh stabilitas finansial lo. Dan lo mungkin akan merasa bersalah, dan itu normal. Perasaan bersalah bukan selalu tanda bahwa lo salah. Kadang itu tanda bahwa lo lagi belajar menarik batas yang sehat untuk pertama kalinya dalam hidup lo. Untuk keputusan terakhir yang kelima adalah, kapan mulai investasi padahal uangnya mepet? Investasi itu buat orang yang udah punya lebih. Lo mungkin pernah mikir gitu. Dan lo masuk akal kalau mikir gitu. Karena semua konten investasi kelihatan glamor. Grafik naik, portofolio ratusan juta, passive income. Sementara lo lagi ngitung bisa makan apa sampai akhir bulan. Tapi ada satu hal yang perlu lo tahu. Waktu adalah aset terbesar lo saat ini, bukan uang. Ini bukan klise, ini matematika. Kalau lo investasikan 100.000 per bulan mulai umur 23 dengan return rata-rata 10% per tahun, di umur 43 lo punya sekitar 76 juta. Kalau lo mulai di umur 33 dengan kondisi sama, di umur 43 lo punya sekitar 20 juta. Perbedaannya bukan karena lo invest lebih banyak, tapi karena compound interest butuh waktu untuk bekerja. Dan setiap tahun yang lo tunda, lo kehilangan sesuatu yang nggak bisa lo beli kembali. Tapi bagaimana kalau uangnya memang nggak ada? Ini pertanyaan yang fair, dan jawabannya bukan cari penghasilan tambahan yang terdengar gampang tapi susah dilakukan. Jawabannya adalah mulai dari yang paling kecil yang mungkin. Di Indonesia sekarang, lo bisa mulai reksadana dari Rp10.000. Lo bisa beli SBN, surat berharga negara, dari 1 juta. Lo bisa beli saham fraksional dari harga yang sangat kecil. Bukan soal jumlahnya, tapi soal membangun kebiasaan dan sistem. Langkah paling realistis buat gaji kecil. 1. Selesaikan dulu utang berbunga tinggi. Lihat keputusan nomor 1. 2. Bangun dana darurat minimal 3 bulan pengeluaran. Taruh di tabungan atau deposito yang mudah dicairkan. 3. Baru mulai investasi, meskipun kecil. Reksadana pasar uang dulu kalau lo masih newbie dan belum siap fluktuasi. 4. Automasi. Atur supaya setiap tanggal gajian langsung ada transfer otomatis ke rekening investasi, sebelum lo sempat pakai uangnya. Keputusan beratnya adalah, lo harus bisa resist godaan yang paling manusiawi di dunia, yaitu menikmati sekarang karena masa depan terasa abstrak. Otak kita dirancang untuk lebih menghargai kepuasan instan daripada keuntungan jangka panjang. Itu bukan kelemahan karakter lo, itu biologi. Tapi dengan sistem yang tepat, lo bisa menipu otak lo sendiri supaya keputusan jangka panjang terasa otomatis, bukan perlu perjuangan setiap hari. Lo udah dengar 5 keputusan berat ini. Dan mungkin beberapa di antaranya bikin lo ngangguk. Mungkin ada yang bikin lo ngerasa ditampar pelan-pelan. Mungkin ada yang bikin lo ngerasa, iya, ini gue banget. Gue mau bilang satu hal sebelum lo tutup video ini. Lo nggak fagal karena gaji lo kecil. Lo nggak bodoh karena belum punya tabungan banyak. Lo nggak sendirian dalam semua ini. Lo hidup dalam sistem yang emang nggak dirancang buat lo gampang naik. Dan itu nyata. Itu bukan excuse. Tapi di dalam sistem yang susah itu, pilihan kecil lo tetap penting. Keputusan lo hari ini, meskipun kecil, akan membentuk kondisi lo 5 tahun dari sekarang. Bukan karena ada keajaiban, tapi karena konsistensi dan keputusan yang tepat, bahkan dalam skala kecil, itu punya efek yang nyata. Kalau lo rasa video ini relevan, tolong share ke teman lo yang mungkin lagi berjuang dengan hal yang sama.
karena mungkin mereka butuh dengar ini, tapi nggak tahu cara nyarinya gimana. Dan kalau lo mau gue bahas salah satu topik ini lebih dalam, tulis di kolom komentar. Gue baca semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga diri lo baik-baik.